Bab 1 Perkenalan. Hey guys, perkenalkan namaku Satya, aku berasal dari kampung, memiliki badan ideal dengan tinggi 171 cm, dengan berat badan seimbang dan kulit sawo matang, parasku bisa dibilang tampan, sesuai dengan yang dikatakan oleh teman-temanku. Pada suatu hari setelah mendengar pengumuman kelulusan, aku berkumpul dengan teman-teman SMA-ku, ada Dirga, Dewa dan Bian, kami berteman dekat cukup lama semenjak awal ospek masuk SMA. Dirga, kalian udah lama di sini tempat pengumuman kelulusan. Bian. Gak terlalu lama nih, rencananya kita kemana nih nongkrongnya? Ke cafe tempat biasa kita nongkrong aja yuk, sahutku, dan dibalas serempak dengan mengiyakan rencanaku. Setelah sampai kita membahas kelanjutan pendidikan kita setelah SMA ini, Dirga dan Dewa memilih ikut berkarir seperti orang tuanya menjadi abdi negara, tetapi keduanya berbeda instansi. Kami memiliki tinggi badan yang sama, hanya saja Bian memiliki kulit yang lebih putih karena dia keturunan Tionghoa. Bian sendiri memilih kuliah mengambil ekonomi bisnis di Yogyakarta, bisa dibilang keluarga Bian seorang pengusaha ternama di daerahku. Bian, kalau kamu di mana Satya? Jawabku, aku ambil farmasi saja, sama di Yogyakarta juga. Setelah perbincangan tersebut, kami pun pulang, dan hari yang dinantikan tiba. Setelah dinyatakan lulus untuk masuk di salah satu universitas kesehatan ternama di Yogyakarta, aku menyiapkan barang-barangku yang akan dibawa besok, rasanya gak sabar sekali. Ibu. Nah, barang-barangnya sudah siap dan gak ada yang ketinggalan kan? Jawabku. Alhamdulillah semuanya sudah beres Bu, sudah kuperiksa ulang dan gak ada yang ketinggalan. Bapak. Ya sudah, kamu istirahat sana, besok kamu berangkat dengan pamanmu. Kebetulan pamanku ini menetap di Yogyakarta, alasannya karena perihal pekerjaan yang tak bisa ditingkatkan. Ya udah Pak Bu, aku masuk ke kamar dulu ya, mau istirahat. Sahutku. Hingga akhir yang dinantikan pun tiba, aku salim dan berpamitan ke semua keluarga di kampung halaman. Aku merasa sedih juga meninggal keluarga, apalagi melihat sosok ibu yang menangisi kepergianku, tapi ini demi kesuksesan dan aku bertekad harus bisa membanggakan keduanya. Paman, Satya yuk naik ke mobil. Jawabku, iya paman, tunggu. Akhirnya aku pun menaiki mobil, dan pamanku pun melajukan kendaraannya. Saat perpisahan tadi banyak keluarga yang memberikan aku uang belanja, mulai dari 100.000 hingga lebih. Hal itu sudah biasa terjadi di kampungku. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam kami pun akhirnya sampai. Aku diantarkan pamanku menuju rumahnya yang tak terpakai. Rumahnya sangatlah bagus, meski tidak terlalu besar, dengan bertingkat lantai 2. Setelah memasuki gerbang rumah, aku pun turun dan membawa semua barang-barangku yang dibantu paman. Paman. Satya, ini kunci rumahnya, tolong dijaga ya rumah ini, kemarin bibikmu sudah membersihkan dan menyiapkan tempatmu. Jawabku. Ya paman, terima kasih banyak ya atas kebaikan paman. Paman, oh iya, ini kunci motornya. Kebetulan pamanku memiliki sejumlah motor, salah satunya dipinjamkan ke aku, berupa satu motor RX King berwarna hitam silver yang gagah. Setelah kepergian paman dari rumah, aku pun mengunci gerbang rumah dan pintu utama. Setelah itu, aku memindahkan barang-barangku ke tempatnya masing-masing. Setelah selesai, aku pun melihat isi grup Wamaba Farmasi. Di sana sudah diinformasikan untuk hadir di kampus pukul 8 dengan menggunakan pakaian hitam putih. Setelahnya, aku pun beristirahat. Tak terasa aku pun sudah dibangunkan oleh azan subuh di salah satu musola di komplek perumahan ini. Aku pun bangun dengan penuh semangat, karena tentunya hari ini adalah hari pertamaku menjadi seorang mahasiswa baru. Aku pun turun dari lantai 2, di mana di lantai 2 adalah kamarku. Aku menuju kamar mandi. Setelah mandi ternyata air di kota sangatlah hangat, tak seperti di kampung yang suhu airnya sangatlah dingin. Di waktu-waktu subuh seperti ini, aku bergegas menyiapkan sarapanku sendiri karena hanya tersedia mie instan dan telur. Aku pun memasak keduanya. Berharap bisa memakan nasi di kampus nantinya. Setelah memasak, aku pun menyantapnya. Tiba-tiba aku menerima panggilan dari salah satu sahabatku. Siapa lagi kalau bukan Bian? Bian, halo bro, apa kabar? Aku. Wah, tumben lu nelpon sepagi ini, baik bre. Bian. Lo di mana? Udah di Yogyakarta belum? Aku. Semalam aku sampainya, kalau kamu di mana udah di Yogyakarta juga ya? Bian. Iya nih, kemarin sore aku sampai, nanti kalau udah ada waktu luang kita ketemu, soalnya lagi masa-masa sibuknya jadi mabahaha. Aku. Siap, dan nanti saling kabar, kalau gitu aku siap-siap dulu, belum sholat juga nih. Bian. Oke dah be bro, jangan lupa nanti minta nomor cewek di sana, haha. Aku. Ih lu mah cewek terus, oke dah be bro.
Akhirnya aku pun memutuskan panggilan tersebut. Bian memang seorang yang playboy di sekolah, dan tentunya memiliki banyak wanita, tak seperti diriku yang tak pernah berpacaran sama sekali. Bisa dikatakan aku masih polos dalam hal dunia percintaan atau pacaran, mengetahui aku yang lulusan pondok pesantren sewaktu SMB yang membuatku agak menjauh dari wanita dan pacaran. Teman-temanku pun memakluminya. Setelah sarapan dengan mie telur, aku pun bergegas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh. Karena waktu ke kampus masih tinggal 2 jam, aku pun lebih memilih jogging pagi di sekitaran komplek perumahan ini agar bisa lebih mengenal lingkungan komplek dan orang komplek di sini. Setelah menutup gerbang rumah, aku pun mulai jogging. Aku berjogging dengan bapak-bapak yang sudah berumur. Di sana dia menanyakan tentang siapa diriku. Setelah mengetahui siapa diriku yang sebagai warga baru di komplek tersebut, beliau pun mengenalkan dirinya. Namanya Bapak Bagas, rumahnya terletak sebelum rumahku, lebih tepatnya hampir di dekat masuk komplek perumahan ini. Beliau mengenalkan dirinya sebagai RW setempat juga. Hingga pada akhirnya sambil berjogging pagi, kami lebih banyak mengobrol dan canda tawa yang mengakibatkan kita begitu akrab pada saat ini. Karena mungkin capek, akhirnya kita memutuskan untuk jalan kaki santai saja. Ternyata di komplek ini warga sangat antusias melaksanakan olahraga pagi. Di sela-sela aku jalan santai, banyak juga cewek-cewek komplek di sini yang memperhatikanku. Karena dari tadi banyak yang menatapku dan memperhatikan. Mungkin karena aku orang baru di sini, tak terasa aku sudah sampai depan gerbang rumahku. Aku yang masih bersama Bapak RW tersebut mengenalkan tempat yang aku tinggali, dan aku pun berpamitan dengan beliau karena hari ini hari pertamaku menjadi seorang mahasiswa baru. Setelah memasuki rumah, aku bergegas istirahat sejenak. Setelah dirasa keringatku kering, aku pun memilih untuk mandi kembali dan bersiap-siap. Bab 2.